Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang hoax dan kejahatan cyber. Kelompok kami beranggotakan saya Muhammad Iskan, Saya Ahmad Fauzi. Saya Zulfikar. Saya Risa Aulia. Saya Sri Rosalina. Saya Erwin Jaidun. Saya Juli Reynaldi. Saya Daniel Pranustio Sibuan. Saya Muhammad Junila Pratayun. Baiklah, langsung saja kepada Juli dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan latar belakang dari hoax dan kejahatan cyber. Zaman sekarang, kemajuan teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat. Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, manusia banyak dipermudah dalam segala urusan mulai dari berbelanja, bekerja, dan sampai dengan pendidikan. Namun, segala sesuatu itu baik dan buruk tergantung dari penggunaan teknologinya. Banyaknya peluang dan kesempatan, beberapa orang menggunakan untuk kejahatan melalui media baru. Next. Pendefinisian masalah. Pendefinisian masalah pada kasus kali ini, penulis akan menggunakan YY diagram sebagai metode untuk menentukan akar dan dari permasalahan ini. Hoax dan kejahatan cyber diakibatkan oleh kemajuan teknologi, kesenjangan ekonomi sosial, kurangnya pendidikan karakter. Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi canggih yang banyak memberikan kesempatan kepada pengguna jejaring sosial. Teknologi canggih yang banyak memberikan kesempatan kepada pengguna jejaring sosial diakibatkan oleh kurangnya keamanan. Kesenjangan ekonomi sosial diakibatkan oleh banyaknya orang yang pengangguran. Banyaknya pengangguran diakibatkan oleh orang tersebut tidak mempunyai skill yang mumpuni. Orang yang tidak mempunyai skill yang mumpuni itu karena skill yang dipunyai tidak dilatih. Kurangnya pendidikan karakter diakibatkan oleh kebanyakan orang yang menganggap pendidikan karakter itu tidak penting. Orang yang menganggap pendidikan karakter itu tidak penting karena memiliki pola pikir yang salah. Jadi, akar permasalahan dari kasus hoax dan kejahatan cyber adalah disebabkan pola pikir manusia yang salah. Maka problem statement yang dapat ditarik adalah bagaimana cara memperbaiki pola pikir. Solusi dari akar permasalahan ini adalah menanamkan pola pikir yang benar dengan cara memberikan pendapat yang benar dan menyampaikan alasan di balik pendapat tersebut. Next. Pengumpulan ide. Berdasarkan problem statement yang sudah dirumuskan, penulis memutuskan untuk menggunakan morphological matrix. Pola asuh yang bersifat permisif dapat diatasi dengan selektif dalam memberikan suatu keputusan sehingga bergaul dengan orang-orang terdidik. Pola asuh yang bersifat otoriter dapat diatasi dengan memberikan kesempatan untuk berpendapat sehingga bergaul dengan orang-orang yang berhasil. Pola pikir yang bersifat otoritatif dapat diatasi dengan meluangkan waktu untuk mengasuh dan bersenang-senang bersama anak, sehingga bergaul dengan orang-orang yang rajin ibadah. Pola yang bersifat tidak terlibat dapat diatasi dengan meluangkan waktu untuk mengasuh dan bersenang-senang bersama anak, dan bergaul dengan orang-orang yang rajin ibadah. Next. Pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, pola pikir yang kritis dan menjadi orang yang selektif adalah hal yang wajib dilakukan. Sedangkan yang diinginkan adalah menjadi orang yang sukses, terdidik, dan menaati peraturan. Dalam hal ini, terdapat 3 solusi alternatif yang dievaluasi memenuhi persyaratan MAS dan MON, yaitu memperbaiki sudut pandang, menentang pola pikir yang salah, dan banyak membaca. 3 solusi alternatif ini layak dan memenuhi parameter penilaian kategori MAS. Setelah beberapa pertimbangan, didapatkan bobot dan rating, yaitu untuk poin alternatif solusi yang pertama, memperbaiki sudut pandang, bobot 5 dengan rating 7, dan skor 35. Dan yang skor kedua adalah 56, skor ketiga adalah 9, dengan total skor yaitu 140. Untuk alternatif solusi kedua, yaitu menentang pola pikir yang salah,
dengan total skor 145. Untuk alternatif solusi banyak membaca itu dengan total skor 114. Dari skor yang terlihat, solusi alternatif yang dipilih adalah menentang pola pikir yang salah. Next. Pada tahap selanjutnya, kita akan melakukan evaluasi adverse consequences yang bertujuan untuk mengetahui resiko yang mungkin terjadi pada permasalahan kejahatan siber dan hoax ini. Ada 3 solusi yang kita ambil. Pertama adalah memperbaiki sudut pandang. Pada tabel ini terdapat peluang terjadinya resiko dan tingkat bahaya resiko serta total ancaman. Semakin tinggi peluang terjadinya resiko, maka semakin mungkin resiko itu terjadi, dan semakin tinggi nilai tingkat bahaya resiko, maka semakin berbahaya resiko tersebut. Seperti yang kita lihat, terdapat 3 solusi yang telah kita ambil: memperbaiki sudut pandang, menantang pola pikir yang salah, serta banyak membaca. Dengan angka-angka yang telah kita cantumkan, kita dapat menyimpulkan bahwa memperbaiki sudut pandang dipilih karena memiliki nilai kumulatif tertinggi, yaitu sebesar 140 dikurang 86 sama dengan 54. Next. Selanjutnya adalah implementasi solusi. Dari solusi yang telah kami temukan, maka dibutuhkan yaitu tabel Gantt chart. Tabel ini berfungsi untuk mengetahui seberapa lama tugas tersebut akan dilakukan. Terlihat pada tabel yang dimulai pada Januari. Yang pertama itu memperbaiki pikiran-pikiran negatif. Tugas ini dilaksanakan pada bulan lanjutkan dengan membuat jurnal untuk mencatat perkembangan pikiran. Selanjutnya tugas memfokuskan dan melatih pikiran pada hal yang positif. Dilakukan 2 bulan, yaitu pada bulan Februari dan Maret. Selanjutnya tugas mencari sisi positif dari tantangan hidup yang akan dilaksanakan 2 bulan pada bulan April dan Mei. Selanjutnya mengubah cara menanggapi hal-hal yang membuat frustasi, dilakukan pada bulan Juni dan Juli. Dan yang terakhir, membuat tugas mengelilingi diri dengan orang-orang yang positif, yaitu pada bulan Agustus hingga November. Selanjutnya. Ini flame chart untuk memperbaiki pikiran salah. Beberapa pola pikiran salah memiliki beberapa tugas. Tugas biasa dilakukan oleh diri maupun orang sekitar. Beberapa tugas yang biasa dilakukan oleh diri pertama adalah mempelajari pikiran-pikiran negatif. Selanjutnya, membuat jurnal untuk mencatat perkembangan pikiran, memfokuskan dan melatih pikiran pada hal positif, mencari sisi positif dari tantangan hidup, dan mengubah mengenai hal yang berprestasi. Selanjutnya, kelilingi diri dengan orang-orang positif. Ini tidak hanya di diri, juga dari orang sekitar. Next. Oke, selanjutnya adalah berhubungan dengan budget. Budget ini adalah pengeluaran yang ingin kita keluarkan untuk memenuhi kebutuhan kita pada Gantt chart dan deployment chart. Yaitu yang pertama adalah buku dan pena. Kita hanya membutuhkan 1 buah buku dan pena untuk membuat jurnal, yang mana harga buku itu ada 20.000 dan harga pena itu 5.000. Selanjutnya, kita di sini menggunakan prototipe tidak berwujud karena pada masalah ini kita hanya berhubungan dengan pemikiran pada diri kita. Kita menggunakan flowchart, yaitu yang pertama tahapan metode NLP, yaitu Neuro Linguistic Programming, yaitu berhubungan dengan akal, bahasa, dan pengalaman kita. Terus tahapan selanjutnya adalah perenungan, atau di sini kita menggunakan metode ISQ atau metode pernapasan. Terus yang selanjutnya adalah membangun konsep pada diri kita dengan komitmen yang bagus. Selanjutnya, yang keempat, tahapan selanjutnya adalah pemetaan pemikiran kita. Terus, yang terakhir, kita harus mengetahui hipnosis. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi merupakan tahap akhir dari keseluruhan tahapan problem solving heuristik. Metode yang digunakan dalam evaluasi ini adalah Bold and Test method. Yang pertama, what worked atau apa yang sudah baik. Menjelaskan apakah solusi tersebut sudah baik, tepat, dan berguna
bagi user atau kelebihan dari solusi tersebut, seperti pola pikir menjadi lebih kritis, menjadi orang yang lebih selektif, pemikiran menjadi lebih kreatif, dan lebih mampu menyelesaikan masalah. Selanjutnya, what could be improved atau apa yang masih perlu diperbaiki, menjelaskan apakah masih ada yang kurang baik, kurang tepat, dan kurang berguna bagi user atau kekurangan dari solusi dan memberi sedikit masukan, seperti sudut pandang harus didasari pengetahuan dan norma, dalam mencari pengetahuan yang digunakan untuk menentukan sudut pandang harus lebih selektif, dan koreksi paradigma harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan melalui kegiatan berpikir tentang diri sendiri. Selanjutnya, question. Question adalah sebuah pertanyaan. Question ini merupakan pemberian kesempatan kepada user untuk bertanya lebih lanjut mengenai solusi yang sudah kami berikan. Pertanyaan dari user yang pertama adalah, bagaimana jika orang tersebut memiliki pola pikir yang lebih buruk? Dan apakah akan berdampak pada kesehatan? Selanjutnya, yang terakhir adalah ideas. Ideas ini merupakan penulisan ide-ide yang diberikan user terhadap solusi yang telah kami berikan. Ide-ide dari user yang telah kami tulis yaitu, yang pertama, bagaimana jika mendengarkan saran dan nasihat dari orang yang sudah berpengalaman mengatasi hal ini? Bagaimana jika orang tersebut mau mengubah atau mengoreksi informasi yang dimilikinya? Dan yang terakhir adalah orang tersebut harus mampu mengubah lingkungan dan memilih lingkungan baru. Hasil dari metode ini yaitu memperbaiki sudut pandang agar dapat dikembangkan lebih lanjut supaya lebih menyesuaikan dengan kebutuhan user. Dengan mengubah ataupun mengoreksi informasi dan ilmu yang dimilikinya, hal ini tentunya dilakukan oleh orang yang bersangkutan melalui kegiatan berpikir tentang diri sendiri. Sekian dari presentasi kelompok 6. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.